saya Inja Aryani. Saya menjabat sebagai pengawas sekolah dasar di Kabupaten Aceh Tamiang. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti apresiasi inovatif dengan konten karya penghimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Adapun tujuan saya mengikuti apresiasi GTK yang pertama adalah berbagi praktik baik kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah, kepada guru-guru agar mereka tetap semangat membangun inovasi diri. Yang kedua, memberi motivasi dan contoh teladan agar tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar di lingkungan mereka agar lebih baik lagi. Mengapa saya katakan memberi contoh teladan? Karena usia tugas saya sudah hampir memasuki purnabakti lebih kurang 6 bulan lagi. Dengan usia kinerja yang hampir di ujung, tetapi masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sekarang ini. Karena saya sebagai pengawas ingin mengajak kepala sekolah, rekan pengawas, dan guru-guru untuk ikut juga terlibat dalam kegiatan apresiasi inovatif GTK di tahun 2023 ini. Sebelum berlangsungnya tahun pelajaran 2022-2023, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi mengeluarkan surat edaran bagi satuan pendidikan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kemendikbudristek nomor 56 garis miring M garis miring 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Perlu penetapan satuan pendidikan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Sedangkan satuan pendidikan di sekolah binaan saya menganjurkan untuk memilih salah satu kategori yang sudah ditetapkan Kemendikbudristek tentang penerapan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka berubah, kurikulum merdeka belajar, dan kurikulum merdeka mandiri. Sebagai pengawas, saya memberikan pandangan kepada para kepala sekolah untuk ikut terlibat mengimplementasikan kurikulum merdeka. Namun, para kepala sekolah merasa ragu dapat menerapkan IKM, yang sama sekali belum mengetahui apa sebenarnya implementasi kurikulum merdeka itu. Apalagi waktu yang sangat singkat tahun ajaran baru 2022-2023 hampir tiba, serta guru-guru yang perlu dilaksanakan pelatihannya. Jadi yang kita ambil itu inspirasi mana dulu yang paling urgen yang terjadi penurunan dulu yang kita buat. Berarti kan kalau berdasarkan ini tadi kan di literasi pemahaman siswa tadi kan iya, berarti kan literasi guru kan gitu. Mengapa pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka harus diterapkan dilaksanakan dengan kondisi kesiapan sekolah belum maksimal? Hal ini sesuai dari regulasi dari Kemendikbudristek untuk merubah kurikulum. Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memastikan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tetap relevan sesuai dengan tuntutan zaman. Berubah juga pola pikir dan kinerja kita dimulai dari diri dan bersama komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Hasil supervisi guru SD Negeri Alur Beban. Ya, Bu Nina kan udah periksa nih, udah ada lembarannya nih, hasil dari supervisi administrasi, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, dan yang terakhir pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada 4 indikator. Pelaksanaan kegiatan implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan di setiap satuan pendidikan tentunya ada kendala, terutama pada guru kelas 1 dan 4 yang menerapkan IKM.
bagi kepala sekolah bagaimana menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, sehingga nantinya pelaksanaan IKM di sekolah-sekolah dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita bersama. Dan alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak dan Ibu Kabid, sehingga dukungan tersebut memberi motivasi bagi kami untuk terus berbuat yang terbaik, sehingga sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang seluruhnya mengikuti pelatihan dan mengetahui apa itu implementasi kurikulum merdeka. Kebetulan saya sebagai fasilitator di program calon guru penggerak angkatan 6, sehingga regulasi tentang kurikulum merdeka sedikit banyaknya saya sudah mengetahui. Tantangan yang lain adalah timbul dari para guru yang lebih memahami implementasi kurikulum merdeka bila dilaksanakan secara luring. Karena apabila belum paham dan mudah untuk berkomunikasi langsung kepada fasilitator atau narasumber. Namun tantangan selanjutnya adalah butuh bahan ajar yang mendukung pelaksanaan IKM, terutama bahan ajar pendidikan Pancasila berupa buku pelajaran bagi siswa dan untuk menghadapi tantangan tersebut, maka saya mewajibkan seluruh guru untuk aktif belajar di komunitas guru, yaitu kelompok kerja guru yang dilaksanakan minimal selama setahun 12 kali pertemuan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kegiatan kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru aktif melaksanakan kegiatan tersebut. Refleksi diri saya sebagai pengawas harus terus belajar mengembangkan kompetensi dan karakter agar dapat terus bekerja mendampingi kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan tugasnya dalam pengembangan potensi peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya. Saya harus tetap semangat untuk mendorong dan memotivasi mereka melakukan yang terbaik di kelas dan satuan pendidikannya masing-masing. Adapun dampak implementasi kurikulum merdeka terhadap hasil belajar peserta didik memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan proyek pelaksanaan profil Pancasila, misalnya kearifan lokal, lokakarya, dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasman SPD, pengawas sekolah menengah pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Bapak Ibu, pada awal kami mengenal kurikulum merdeka, saya mengajak teman-teman pengawas seluruhnya termasuk Ibu Inja Aryani SPD untuk mempelajari kurikulum merdeka secara mandiri. Dari hasil pembelajaran mandiri tersebut, Ibu Inja Aryani segera mensosialisasikan ke sekolah binaan beliau. Saya mengakui bahwa Ibu Inja Aryani seorang pengawas yang sangat aktif, kreatif, dan penuh inovatif. Sehingga dalam waktu yang singkat, beliau telah mensosialisasikan kurikulum merdeka tersebut ke seluruh sekolah binaannya. Dengan cara ini, sekolah binaan Ibu Inja Aryani mampu memahami apa itu kurikulum merdeka. Dari awalnya hanya ikut-ikutan mendaftar, akhirnya memahami kurikulum tersebut. Karena ketertarikan beliau terhadap kurikulum merdeka, akhirnya beliau terbiasa mengikuti kegiatan melalui PMN, dan akhirnya beliau berhasil menjadi fasilitator guru penggerak. Dan beliau juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pengawas sekolah dasar lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Sadia SPD. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangmunda. Tahun 2022, sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Pada saat itu, saya dan teman-teman guru belum tahu sama sekali tentang IKN tersebut. Ibu Inja Iriani sebagai pengawas kami melaksanakan pelatihan KKG Mini bersama dengan teman-teman di sekolah. Selain itu, Ibu Inja Aryani juga selalu memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan IKN di sekolah. Alhamdulillah, pada saat ini kami sudah memahami IKN tersebut. Terima kasih Ibu Inja Aryani.